Oke, selamat siang ya semuanya. Siang, Pak. Kita hari ini membicarakan mata kuliah kewirausahaan versi 2 ya dengan kode UNV 322 gitu ya. Kita ada di pertemuan 11 hari ini yaitu pendanaan bisnis ya atau funding strategi. Ini adalah merupakan serangkaian dari project base yang kita sudah pelajari dari awal sampai terakhir ya. Funding ini termasuk yang terakhir dari project base kita, bagaimana kita memfunding atau membiayai venture kita ya. Oke, saya mulai aja. Jadi nama saya Andi Hidayat Muhmin, kemudian dengan NIDN 0306 02 6803. Email ini juga secara resmi untuk kita berkomunikasi di sana. Anda bisa menghubungi saya di andihm@saunggul.ac.id. Saya dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dipercayakan untuk mengajar kewirausahaan 1, 2, dan 3 sekaligus. Nah, kewirausahaan 2, apa yang kita pelajari di sana? Kita belajar pertama adalah entrepreneurial thinking ya, bagaimana Anda sekalian sudah belajar bagaimana mindset untuk mempersiapkan diri sebagai seorang entrepreneur atau sebagai yang kita sebut kemarin itu adalah founder ya, masih ingat ya? Nah, dari founder itu Anda kemudian berdasarkan karakteristik tertentu Anda membuat kelompok di mana ada founder yang sebagai CEO, ada founder sebagai COO dan CMO. Oke. Baik. Nah, setelah itu ini adalah yang paling penting ya. Dari pitch deck atau project kita, itu yang paling penting adalah analisa problem pitch dan ide bisnis ini. Dan kita sudah sama-sama juga sudah membuatnya di milestone 1, ya kan? Oke. Anda bisnisnya apa? Venture-nya? Oh, Storyman. Itu dalam bidang apa bisnisnya? Kita copywriting, Pak. Oh, copywriting. Oke. Nah, problemnya apa? Jadi problem dari kita itu kita pengen menyelesaikan masalah di UMKM yang belum menyentuh ke dunia digital. Oke, good ya. Seperti itu ya. Jadi problem itu adalah problem dari calon customer kalian. Problem dari masyarakat sekitar kalian, sehingga problem ini kalau mereka punya problem berarti mereka membutuhkan sesuatu. Ya, maka kalian akan keluar dengan yang namanya solution ya. Baik, selanjutnya setelah problem itu kita menganalisa pasar kita dan pelanggan. Ya, kemarin di sini udah ada, setelah kita dapat problemnya ini, kemudian solusi yang kita tawarkan apa gitu, maka yang langkah selanjutnya adalah bagaimana kita melihat apakah ini ada pasarnya atau enggak. Kemarin kita sudah bicara tentang TAM, SAM. Apa itu SOM? Oke, lupa lagi ya, tapi nggak apa-apa. Jadi itu bagian terkecil dari market kita yang nantinya akan kita layani. Ya, kalau TAM itu adalah secara keseluruhan, kemudian SAM itu adalah berdasarkan areanya, kemudian SOM itu adalah bagian dari terkecil yang akan kita layani. Nah, kemudian dari segi pelanggannya kita sudah juga memetakan yang namanya customer persona. Oke, dan selanjutnya adalah kita setelah kita tahu pasarnya kemudian kita menyiapkan value proposition dari produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Yang solusi tadi kita terjemahkan dalam produk atau jasa, sehingga nanti kita akan mendapatkan keunggulan produk kita, keunggulan dari jasa kita itu apa? Ya, yang membedakan kita dari pesaing kita, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kita menganalisa kompetitor kita itu siapa aja. Kita analisa nih, kompetitor A, B, C, dan D. Kita petakan seterusnya, sehingga kita mudah nih. Kita udah siap untuk masuk ke pasar. Kita sudah siap untuk perang di pasar ya. Dan selanjutnya adalah kita membuat model bisnisnya. Model bisnis ini bagaimana sih kita menghasilkan keuntungan atau menghasilkan pendapatan dari bisnis kita. Kita pakai yang namanya Lean Model Canvas. Karena Lean Model Canvas itu lebih adaptif daripada bisnis model Canvas untuk startup company gitu ya. Dan cocok buat kita tentunya.
Nah, yang ketujuh adalah kita masuk mulai ke namanya kita bikin prototyping. Ya, di sini kita mempersiapkan minimum viable produk kita. Apa sih yang minimal? Kalau udah minimalnya udah oke, ya kita mau tambah-tambah itu gampang nantinya. Tapi masalahnya kalau minimal kita nggak oke-oke, nah ini bahaya ya. Mendingan mungkin kita keluar dari pasar. Setelah UTS, kita akan bicara tentang memvalidasi produk tersebut. Kemudian kita validasi di pasar. Produknya oke nggak? Diterima nggak? Ada yang mau beli nggak? Dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu kita analisa kelayakan finansialnya. Udah buat kan? Sampai unit matriksnya ya. Gimana? CLV-nya positif apa negatif? CLV-nya Pak? Ya. Positif Pak. Oke. Ya berarti kalau CLV-nya positif berarti Anda sedang naik nih. Ya. Asumsinya Anda punya konsumen yang bertambah. Kalau CLV-nya sudah turun atau negatif, berarti Anda sudah mulai dalam kondisi di mana Anda punya customer sudah mulai menurun. Nah, itu harus dianalisa ya. Selanjutnya adalah bagaimana strategi kita ke market. Ya, seperti apa? Digital preference merupakan hal terpenting di strategi go to market ini. Kemudian persiapan pitch dan pendanaan bisnis yang hari ini akan kita bicarakan. Kemudian ada strategi pertumbuhan dan scaling. Bagaimana Anda punya mindset. Walaupun di sini kan sebenarnya pertumbuhan dan scaling ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah jalan ya, venture-venture yang sudah jalan, mereka bagaimana melakukan pertumbuhan, strategi pertumbuhan dan scalingnya, gitu ya, di skala mana mereka. Tapi di sini kenapa diberikan pada pertemuan ke-12 ini, Anda diminta untuk mengetahui, Anda diminta untuk merasakan mindset seorang startup. Ya, jadi bukan cuma bikin bisnis, tapi dia juga berpikir tentang bagaimana bisnis ini harus berkembang, gitu ya. Makanya di sini dimasukkan, walaupun nanti di sini di pitch deck kita nggak ada strategi untuk pertumbuhan ini, tapi ini merupakan suatu yang namanya pemikiran Anda, pola pikir Anda harus dirubah di sini. Jadi ada dua kali ya. Di pertama itu kita bicara tentang design thinking, ke-12-nya ini bagaimana Anda berpikir tentang kalau bikin bisnis harus berpikir tentang bagaimana memajukan bisnis ini, pertumbuhan bisnis ini. Yang ke-13 adalah final pitch atau presentasi prototype. Kemudian yang ke-14 adalah refleksi dan evaluasi akhir. Nah, selain itu ya, kita akan bicara tentang penilaian kita. Nilainya itu 45% porsinya ya. Makanya nggak main-main tuh. Yang kemarin tugas kemarin dan tugas 4 itu nggak main-main, dia 45%. Kemudian milestone 2 itu di UTS 20%. Kemudian milestone 4 nanti di UAS 20%. Jadi proyeknya itu kira-kira masuknya ada 85 ya, 85%. Oke. Nah, kemudian kuis tiap minggu kita lakukan ya, itu 5%. Kemudian juga ada partisipasi. Ya, partisipasi misalnya pada saat ini saya tanya, kemudian Anda menjawab, atau Anda yang bertanya dan Anda berpendapat dan seterusnya ya. Yang terakhir adalah tugas. Tugas kita itu ada 5%, tugas mandiri namanya. Ya, beda dengan tugas yang proyek ini. Ya. Nah, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Ya, materi hari ini adalah funding strategi for startup atau pendanaan, bagaimana kita mendanai kita punya venture. Oke. Nah, kita akan di sini ada subtitle berupa strategi pendanaan dan valuasi untuk wirausaha pemula ya. Itu cocok dengan kita sebagai mahasiswa yang sedang menyusun project ya. Nah, kita lihat learning objektifnya. Ini adalah object learning untuk funding ya. Nah, kemudian mengenali berbagai sources of fund dan waktu terbaik penggunaannya. Jadi kita nanti tahu nih, apakah kita pakai dana sendiri, apakah kita pakai dana orang tua, teman, atau kita pakai yang namanya angel investor, dan sebagainya. Kemudian mampu menyusun funding plan secara sistematis. Nah,
Ini funding itu tidak semata-mata, oh udah nanti kita pinjam di bank dari awal sampai terakhir kayak gitu. Ya, funding itu punya strategi sendiri. Pada saat ini kita harus pakai apa, pada saat ini kita harus pakai apa, pada saat tertentu kita harus pakai apa. Nah, selanjutnya adalah memahami pendekatan dalam startup valuation. Jadi bagaimana kita memahami kita sudah tingkatan berapa nih? Sudah pada tingkat mana? Kita punya venture ini sudah seperti apa? Walaupun kita baru, kita punya beberapa indikator yang bisa nanti mengetahui bahwa oh kita sudah sampai ke sini. Nah, saya mulai saja ya. Agenda kita untuk hari ini adalah kenapa funding itu penting, kemudian sumber-sumber dari funding itu seperti apa saja. Kemudian funding strategi berdasarkan jalannya atau suatu pertumbuhan dari suatu startup ya. Kemudian yang keempat adalah crafting your funding plan, bagaimana Anda membuat perencanaan. Ya, funding plan Anda itu seperti apa? Pada tahap ini Anda mau gimana dan seterusnya. Ya. Dan kemudian adalah business valuation approach, dan yang terakhir adalah summary and action step. Action step ini nanti bagaimana Anda menerapkan si funding strategi ini dalam project Anda, gitu ya. Yang pertama, why funding strategy matters. Ya, pertama yang tadi saya sudah katakan, Anda harus punya pemikiran bahwa saya harus bikin bisnis bukan cuman sekedar bikin bisnis, tapi saya harus berpikir bagaimana bisnis ini nantinya akan tumbuh. Seperti itu ya. Ini penting banget, karena banyak sekali pebisnis tuh cuma mikir, pokoknya jalan dulu Pak. Begitu sudah jalan, ternyata oke, maju. Habis itu bingung, mau ngapain. Karena apa? Karena dia nggak punya mindset ini. Kalau Anda perhatikan bisnis-bisnis startup yang sangat luar biasa, dia biasanya eksponensial pertumbuhannya. Itu karena mereka sudah ada nih, yang namanya growth di dalam kepalanya. Ya, bagaimana saya akan membuat si bisnis saya ini akan berkembang, ya. Kemudian scaling unlock market opportunity-nya. Jadi bagaimana Anda membuat suatu perencanaan ya pertumbuhan yang Anda bandingkan dengan kondisi pasarnya, ya. Ini penting juga. Jadi bukan cuma Anda menganalisa kondisi perusahaan Anda sendiri, tapi juga tentunya pasarnya seperti apa, mendukung tidak. Anda nanti sudah bikin scalingnya sampai 2-3 kali sales misalnya dalam 3 tahun. Ternyata pasar nggak bisa karena lagi ada resesi dan seterusnya. Nah, ini juga perlu ya Anda lakukan. Kemudian funding align strategi with execution ya. Pertumbuhan startup berlangsung melalui 3 tahap. Mendapatkan pasar awal atau traction, kemudian membangun sistem atau transition, dan memperluas skala atau growth ya. Kemudian yang pentingnya lagi funding itu adalah ini ya, mitigation financial risk. Karena kita tahu bisnis itu risiko paling tinggi ya. Makanya orang banyak yang nggak mau berbisnis, berisiko Pak. Saya mending jadi karyawan aja. Setiap bulan terima gaji, walaupun ada risiko juga ya, dipecat segala macam. Tapi dengan kita tahu strategi-strategi yang baik, kita bisa memitigasi risikonya, ya. Itu yang paling penting. Kemudian investor confidence and credibility, ya. Di sini jadi kalau kita punya strategi funding, begitu kita presentasikan pitch deck kita, begitu kita mendiskusikan pitch deck kita dengan investor, mereka akan lihat, ini kayaknya sih oke nih. Kenapa? Karena dia punya strategi. Di funding pun dia bukan cuma di produk aja atau di produksi aja atau di marketing aja dia punya strategi, tapi di fundingnya juga ada. Oke. Kemudian kita lihat sekarang ada beberapa source of fund, sumber-sumber dari yang namanya pendanaan.